Tahun 2017, Finlandia dinobatkan sebagai negara terbahagia dalam The World Happiness Report. Menurut Social Progress Index, Finlandia dinobatkan sebagai negara nomor 1 terprogresif secara sosial. Sistem pendidikan di Finlandia juga terkenal terbaik di dunia. Apa rahasianya? The Finnish Way: Finding Courage, Wellness, and Happiness yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Katja Vanzar ini adalah salah satu buku yang sangat menarik untuk saya. Buku ini bercerita tentang kebiasaan yang umumnya orang-orang Finlandia lakukan untuk meraih kehidupan yang sehat dan bahagia secara sederhana. Buku ini mudah dan sangat nyaman dibaca. Dalam buku ini terdapat berbagai cara praktis ala orang Finlandia yang berhasil dipraktikkan oleh Katja Vanzar si penulis. Menurutnya, buku ini mengubah hidupnya. Ia mengaku bertransformasi secara jiwa dan raga menjadi lebih baik dan bahagia sebagai seorang individu. Berikut ini ringkasan buku The Finnish Way yang saya rangkum dan dapat kamu praktikkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Sebelumnya perlu diingat apa yang saya rangkum di sini masih perlu pendalaman, dan saya harap kamu bisa membaca bukunya sendiri secara langsung. Sebelum itu silahkan klik tombol like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi channel ini agar saya bisa terus produktif menghasilkan artikel pengembangan diri yang menarik dan berkualitas di channel ini. Orang Finlandia mencoba selalu aktif. Orang Finlandia selalu berusaha aktif. Mereka lebih memilih berolahraga, selalu aktif beraktivitas di ruang terbuka, dalam keadaan apapun, bahkan dalam cuaca dingin sekalipun. Bahkan untuk urusan pekerjaan domestik atau kebersihan rumah seperti membersihkan lantai, mengelap kaca, dan lain sebagainya, mereka lebih suka melakukannya sendiri, walaupun sebenarnya mereka mampu untuk bayar pembantu. Nampaknya ada perasaan puas untuk membersihkan atau merapikan dan merawat rumah mereka sendiri. Bahkan demi menjaga agar selalu aktif, bersepeda di suhu minus 10 derajat Celcius pun mereka lakukan. Moto mereka tidak ada yang namanya dingin, yang ada kamu salah pakai baju. Kota-kota di Finlandia dirancang untuk bersepeda dan pejalan kaki. Infrastruktur di sana dirancang agar mereka tidak perlu punya mobil. Kendaraan umum, jaringan transportasi, dan akses untuk bersepeda dan pejalan kaki sangatlah baik. Tidak heran, jarang sekali ada orang Finlandia yang overweight. Yang kedua, do it yourself atau beli barang bekas. Daripada membeli barang-barang baru, kebanyakan orang Finlandia memperbaiki barang yang ada. Selain hemat dan mengasah otak mereka, memperbaiki barang rusak menyehatkan karena kita jadi lebih banyak bergerak. Intinya doing instead of buying. Mereka juga suka membeli barang bekas. Setiap minimal 2 tahun sekali di kota, desa, taman, pinggir jalan akan ada pasar barang bekas. Apapun mereka jual, penjual dan pembeli adalah orang-orang yang secara rutin melakukan perdagangan. Pasar barang bekas itu umumnya tidak mewajibkan tenannya untuk bayar, dan mereka sangat jujur dalam transaksi. Mereka membeli barang bekas bukan karena pelit atau tidak punya duit, tapi lebih karena mereka sadar untuk menjaga lingkungan. Bumi ini sudah penuh dengan barang-barang konsumsi yang belum tentu semuanya terpakai. Yang ketiga, pencinta alam. Orang Finlandia selalu menyempatkan diri untuk beraktivitas outdoor. Kegiatan outdoor yang sering mereka lakukan adalah memetik buah beri, jamur, memancing, berenang di danau, bermain ski, dan lain-lain. Bagi mereka, alam adalah terapi. Orang tua Finlandia rutin mengajak anak-anak mereka untuk bermain di hutan, bermain di alam bebas, dan menghilangkan stres atau cemas. Bahkan 15 menit berjalan ke area hijau atau taman bagi mereka dapat memberi rasa tenang. Yang keempat, makan lebih sehat, santai, dan secukupnya. Orang Finlandia tidak kenal istilah diet atau jadi member pusat kebugaran. Mereka tidak suka diet ekstrim, makan sehat sudah jadi kebiasaan sejak kecil. Jarang sekali orang Finlandia makan junk food atau ngemil kue-kue manis terutama di malam hari. Mereka lebih suka makan sayur dan buah-buahan. Ngemil buah beri yang kaya antioksidan dan menjaga dari terjangan kanker, serangan jantung, dan stroke jadi kesukaan mereka. Nordic diet itu sangat sederhana dan masuk akal. Pola makan sehat, kaya folat, kaya sayuran dan buah-buahan, beri, biji-bijian, unggas, ikan, dan keju rendah lemak. Di dalam satu piring, setengahnya adalah salad dan sayuran segar. Padahal sebenarnya mereka tidak terlalu peduli dengan body image. Pokoknya tidak ada yang berlebihan dari gaya makan orang Finlandia. Makan dengan santai artinya berfokus pada yang baik untuk tubuh daripada berfokus pada makanan yang buruk untuk tubuh, apalagi berfokus hanya pada bentuk tubuh. Mereka juga tidak terlalu suka fast food dan junk food. Bagi mereka, makan adalah isu sosial dan politik. Makan adalah ajang untuk bersosialisasi dan memastikan bahwa apa yang dikonsumsi mereka adalah makanan yang berkualitas dan dibuat secara etis dan baik.
Yang kelima, suka sauna. Salah satu budaya atau kebiasaan unik orang Finlandia adalah budaya sauna. Dari 5,5 juta populasi di Finlandia, terdapat 3,3 juta tempat sauna. Sauna atau steam bath dilakukan oleh orang Finlandia secara rutin. Mereka rutin pergi ke tempat sauna untuk relaksasi, menghilangkan racun tubuh, membersihkan diri, dan bersosialisasi. Yang lebih unik lagi, mereka bersauna tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Dan sejak kecil di dalam sauna, mereka terbiasa melihat bahwa tubuh manusia berbeda-beda. Di dalam sauna, mereka adalah sama. Tua muda, kaya miskin, semuanya sama. Tidak ada kelas-kelas di sauna. Tidak ada sauna VIP atau kelas ekonomi. Di dalam sauna, semua sama dan setara. Tidak ada hierarki, semua bersosialisasi. Meskipun demikian, banyak juga orang yang ke sauna sendirian dan untuk menenangkan pikiran. Semua bisa dilakukan di sauna termasuk beristirahat dan bercakap dengan pikiran sendiri. Yang keenam, bercocok tanam. Kebiasaan unik yang jadi gaya hidup hampir semua orang Finlandia adalah bercocok tanam. Mereka sudah biasa menanam sayuran, terutama jamur dan buah beri lalu memetiknya sendiri. Mereka punya filosofi grow and pick your own, tanam, tumbuhkan dan ambil sendiri. Bahkan jika kamu tinggal di apartemen yang tidak punya kebun sendiri, ada ribuan kebun komunitas di seluruh Finlandia yang bisa dipakai bersama-sama. Kebun komunitas terkenal sebagai the edible garden alias taman yang bisa dimakan. Di seluruh wilayah Finlandia harus ada taman bersama atau community garden untuk menanam buah-buahan, sayur, dan bahkan bunga. Kebun atau taman itu dirancang mudah dijangkau warga dan transportasi umum. Mencari makan dengan berkebun adalah aktivitas yang sangat disukai orang Finlandia terlepas dari pendapatan, usia, dan status sosialnya. Kalau lagi musim panen dan bercocok tanam, sosial media orang Finlandia dipenuhi warna-warni stroberi, blueberry, lingonberry, dan berbagai tumbuhan indah lainnya yang bisa dimakan dan menyehatkan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi sisu. Sisu adalah istilah yang sulit dicari padanannya dalam bahasa lain. Namun dalam bahasa Inggris, sisu berarti perseverance atau grit. Dalam membudayakan sisu, orang Finlandia melatih kekuatan mental, tidak mudah menyerah dan tahan banting. Sisu bukan sekedar mental state, tapi juga kekuatan mental yang tercermin dalam kesehatan dan kemampuan fisik mereka yang tentunya senang beraktivitas fisik. Yang kedelapan, senang berendam di air es atau cold dips dan winter swimming. Kebiasaan unik lainnya adalah orang Finlandia suka berendam di air yang sangat dingin untuk mengobati dan menyehatkan tubuhnya. Menjaga kesehatan bagi orang Finlandia bukan cuma jargon, tapi dipraktikkan. Berendam di air es pun dilakukan demi menyehatkan tubuhnya. Penulis mencoba cold dips berendam di air bersuhu dingin hanya 4 derajat Celcius selama 30 detik atau 1 menit untuk merestart harinya, menghilangkan capek, stres, dan ketegangan. Cold dips terbukti meningkatkan endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin alias hormon-hormon penghasil rasa bahagia dan tenang. Penelitian menyatakan berenang di air dingin atau winter swimming bermanfaat menghilangkan rematik, asma, juga meningkatkan sistem imun tubuh, antioksidan, dan bahkan mengenyahkan efek depresi. Yang kesembilan, be present. Melakukan cold dips berarti menyadari keberadaan sekarang alias be present. Saat kulit, tubuh menyentuh air dingin, orang yang melakukan cold dips akan betul-betul merasakan, mendengar dan menjiwai masa sekarang, dan melupakan berbagai masalah sejenak saja. Oleh sebab itu, orang Finlandia lebih mindful atas apa yang mereka lakukan setiap saat. Yang ke-10, beristirahat, berkumpul dengan keluarga dan berlibur. Ini penting bagi mereka. Cuti tahunan mereka bisa sampai 5 minggu, dan mereka betul-betul menghabiskannya untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, dan berlibur. Mereka betul-betul melupakan sejenak urusan kantor mereka dengan berlibur ke alam bebas atau hutan. Yang ke-11, mulai dari awal dengan sehat dan baik. Dari Save the Children Mothers Index, berdasarkan tingkat kesehatan, nutrisi, pendidikan, status ekonomi, dan politisnya, Finlandia menempati urutan pertama sebagai negara yang sangat adil dan baik pada seorang ibu. Mereka percaya, ibu atau orang tua yang sehat dan bahagia secara fisik dan mental dapat merawat anak dengan baik sehingga mereka tumbuh menjadi sehat, cerdas, dan bahagia. Public child care system mereka sangat bagus, begitu juga dengan kesetaraan gender di sana. Perempuan sebagai seorang ibu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi di segala bidang. Finlandia adalah negara pionir yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.
Pada 1906, Finlandia adalah negara pertama yang memperbolehkan perempuan untuk ikut pemilihan umum dan sadar penuh peran wanita dalam keluarga dan bahkan membangun bangsa. Kesehatan ibu hamil, menyusui, dan bayi betul-betul diperhatikan. Ada kebijakan orang tua di Finlandia yang bekerja boleh mengambil cuti hingga anak mereka berusia 3 tahun. Di Finlandia, taman bermain dengan kualitas yang sangat baik dibuka untuk umum. Dalam pengasuhan anak, Finlandia tidak berfokus agar anak pintar secara akademis. Fokus mereka adalah agar anak-anak hidup bahagia dan menjadi individu yang bertanggung jawab. Seluruh sistem berfokus untuk membuat semua anak, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan memperoleh kesuksesan. Mereka paham sekali pentingnya masa kanak-kanak. Yang menarik, seluruh guru di sekolah dasar di Finlandia harus memegang gelar setidaknya master degree, dan profesi guru sangat dihormati dan disegani di sana. Yang ke-12, minimalism. Mereka menjunjung gaya hidup minimalis dan sederhana. Memamerkan benda-benda material yang berlebihan di mata orang Finlandia adalah hal yang sangat aneh. Mereka tinggal di apartemen yang lebih kecil dan memiliki barang yang lebih sedikit. Mereka mengutamakan fungsi dan kualitas daripada kuantitas dalam setiap barang yang mereka miliki. Dengan berinvestasi terhadap barang berkualitas, mereka tidak perlu harus lari membeli barang-barang baru. Demikian beberapa hal yang bisa kita pelajari dari buku The Finnish Way yang ditulis oleh Katja Panzer. Apakah kebiasaan orang-orang Finlandia itu bisa kamu ikuti? Atau apakah ada yang sudah kamu lakukan dari kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan tadi? Saya rasa memang tidak semuanya mudah dan gampang diikuti. Tapi saya berharap itu semua bisa memberi inspirasi dan menjadikan kualitas hidupmu lebih baik.